banyak pengamat politik yang mengatakan Pak Mudi ini kan bisa segitu melawan Pak Tommy Soeharto, kan nampaknya dia tidak berdiri sendiri gitu. Ada kekuatan besar di balik itu. Nah, itu yang sedang dicari tahu dan sedang isunya menjadi seksi di situ. Ini siapa sebetulnya di balik Pak Mudi ini gitu, Pak Priyo? Mau tahu aja ya. Itu yang baik. Orang mau gali-gali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergabung sahabat saya Mas Mardhani, masih gabung kan? Masih Mas Priyo, Matur nuwun sudah gabung. Saya senang. Matur nuwun. Lanjut Mas Priyo. Baik. Tadi saya sudah dengarkan dari sahabat saya Mas Andi Malarangeng. Jadi yang paling akhir dari semua kemarin itu, kita terakhirnya adalah alhamdulillah keadilan kan masih tegak lewat mekanisme yang sah dari keputusan amar putusan hakim Petun, ya kembali kepada yang berhak, ialah di bawah kepemimpinan Mas Tommy Soeharto bersama saya sebagai Sekretaris Jenderal. Ini sebenarnya hal yang sudah kita duga. Tetapi memang ini aneh nih. Saya sebelumnya ngomentari sedikit mengenai Demokrat ini. Mas Andi Malarangeng, saya ucapkan selamat, Anda dan keluarga besar Demokrat itu beruntung. Anda sudah Mas AHY itu ngumumkan di depan publik langsung ya, mengenai ada peristiwa-peristiwa yang kemudian publik semua, kami semua mendengarkan dengan seksama. Nah, sekarang Demokrat ini problematikanya, meskipun itu masalah internal, ya untungnya itu diawasi oleh jutaan persawan se-Indonesia ini, termasuk masyarakat kita setanah air. Anda beruntung di sini ya. Kami dulu nggak beruntung itu karena kami ingin simpan rapat-rapat, karena masalahnya sebenarnya faksional terjadi di semua lini, di semua partai politik, termasuk partai politik besar, termasuk partai politik penguasa, semua ada faksional. Itu hal yang secara teori politik memang kita maklumi. Itu adalah gejala alam yang biasa-biasa aja. Kalau nggak ada faksional, ya namanya bukan demokrasi. Yang jadi soal itu adalah kemudian kalau faksional ini menjadi menarik ketika ada intervensi dari luar, langgam yang itu dalam tata krama kita masing-masing punya aturan lewat AD dan ART partai, itu sebenarnya sudah diatur, nggak memungkinkan pihak luar untuk bisa ikut mengintervensi apa yang terjadi di internal. Tapi kita ini kan sekarang demokrasi kita kan sedang mulai membangun. Nah, yang terjadi di Berkarya kemarin, kenapa kami nggak umumkan di depan publik seperti Mas AHY ngumumkan itu? Karena itu persoalan sebenarnya, mohon maaf, kecil. Persoalan sebenarnya ya faksional tertentu yang semua orang tahu kalau namanya Partai Berkarya itu ya didirikan oleh Mas Tommy Soeharto. Semua orang tahu, seperti juga orang semua tahu itu. Apapun kata orang namanya Demokrat itu ya Pak SBY gitu ya. Seperti orang juga tahu yang namanya PDI Perjuangan ya Bu Mega, ditarik ke sana kemari ya itu. Seperti orang juga tahu yang namanya Gerindra itu ya di sana ada Mas Prabowo misalnya itu. Jadi kalau ada pendapat-pendapat di Demokrat ada Pak SBY diginikan ya kita yang orang luar pun ya tersenyum-senyum, semua orang tahu karena Pak SBY gitu loh Mas. Seperti juga di Berkarya semua orang tahu itu adalah Mas Tommy Soeharto. Partai kita kan masih partai baru menapak, berbeda dulu ya ketika saya masih di Golkar. Memang tuh ya partai gajah gitu, blem gitu ya. Partai Golkar kan hanya menang untuk nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2, nggak pernah nomor 3 saat itu. Itu partai besar, partai gajah. Kalau Partai Berkarya ini kan partai namanya masih baru merintis. Sedikit mainan gitulah. Ada putra bungsu Pak Harto namanya Mas Tommy Soeharto sebagai ketua umum di sana. Kemudian ada sedikit faksional gini-gini ya karena masalah kecil kemudian nggak kami umumkan, tapi sudah kami tindak itu diberhentikan. Tetapi salahnya kami, bukan salah ya, itu nggak kami umumkan besar-besaran gitu. Karena persoalan sebenarnya persoalan internal yang sangat kita anggap remeh. Tapi apa yang terjadi kemudian? Meskipun yang
jadi peserta itu abal-abal bin abal-abal ya. Itu berbeda dulu ketika saya masih di Golkar dulu, ketika itu kan ada memang faksional terdiri dari, mohon maaf, itu ada Bang Ical, ada Mas Agung Laksono. Kalau itu agak real tuh, masing-masing punya jalur pendukung real, pemilik suara yang sah di DPD se-Indonesia. Tapi kalau yang kemarin terjadi di Berkarya tidak itu. Kalaupun ada mungkin 0, sekian persen, karena semua tahu kalau Partai Berkarya nggak ada simbol Pak Tommy Soeharto atau Mbak Tutut bagaimana, kira-kira gitu kan, pertanyaan publik kan ke situ, karena memang terpilihnya beliau karena itu. Nah, karena masalah kecil, kemudian mereka tetap melaksanakan itu, ya kami bubarkan. Nah, itu yang membubarkan langsung Ketua Umum, saya dampingin, dan seluruh organ-organ angkatan muda Partai Berkarya saat itu membubarkan, dan memang sudah nggak ada. Karena datangnya juga itu abal-abal, yang datang berduyun-duyun itu juga bukan pengurus-pengurus yang formal terdaftar atau terdata dalam komputer kita, ketua DPD ini dan seterusnya kan ketahuan. Itu abal-abal. Apa yang terjadi kemudiannya menarik ini, karena masalah ini masih pandemi, seolah-olah mereka kemudian berpindah tempat di kediaman seseorang yang kemudian dijadikan ketua umum itu. Di kediaman itulah seolah-olah ada Zoom meeting gitu ya, yang kemudian ketok palu memberhentikan Pak Tommy Soeharto, kemudian memilih ya saat itu terpilih katanya ya ketua umum baru, kemudian didaftarkan di Menkumham. Dan ternyata ya itulah yang terjadi, Menkumham mengeluarkan SK. Alamak, kita semua kaget itu ya. Kaget bukan main. Sekalian, meskipun akhir-akhir ini kami beruntung sedikit ya, karena dalam komunikasi terakhir dengan pihak Menkumham, setelah kita jelaskan duduk perkaranya, kenapa sih yang namanya Berkarya itu kan partai kecil. Ya kalau kemarin kami ingin kritis gini-gini kan masalah hal-hal yang sebenarnya itu hal yang masih langgam demokrasi dan bukan ancaman seperti kalau kita pemenang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 begitu. Kecil aja kenapa kemudian kok seperti begini kan. Nah, ini ada terakhir ini kita melihat ada sinyal-sinyal komunikasi lah. Tapi yang kemudian terjadi adalah harganya mahal sekali. Konsolidasi kita selama 7 bulan terakhir berantakan sama sekali. Dan kasihan itu anggota DPRD kita yang tersebar di seluruh daerah ya, kurang lebih ada 190 DPRD. Ya kasihan karena terumbang-ambing menjadi korban tarik sana tarik sini dan seterusnya, dan kita kemudian mengalami proses gangguan konsolidasi yang luar biasa. Susah saya bayangkan kalau kemudian Demokrat atau PKS atau partai manapun ya mengalami peristiwa semacam ini ya, kemudian mereka kemudian berantuk atas nama konflik internal sehingga kemudian partai sebesar apapun rengah-rengah untuk melakukan konsolidasi yang mestinya hari-hari ini konsekuensi besar. Posnya amat sangat mahal. Saya kalau boleh sebagai teman Mas Andi Malarangeng sebelum kadung ya Anda beruntung sudah Anda umumkan ke depan publik ya, terus kemudian dengan demikian apapun yang terjadi kan jutaan warga bangsa kita melihat gitu. Saya kira resikonya terlalu besar kalau ada hal-hal yang, tapi saya nggak mau ikut-ikutan ya kan, saya nggak tahu ya, saya tahu diri. Cuman saya mengatakan di Berkarya sudah terlanjur kejadian itu, terlanjur kejadian. Yang jadi soal kemudian dari hasil diskusi kita bukan hanya di internal Partai Berkarya, tapi dengan beberapa tokoh nasional lainnya. Saya kebetulan ya masih membangun network dengan beberapa lini tokoh ya, baik yang sekarang berkuasa maupun yang tidak dalam kekuasaan. Ini timbul pertanyaan kita begini, kalau begini caranya, kelak suatu hari, ini yang kita khawatirkan adalah di sebuah partai politik atau kemudian ormas-ormas atau organisasi manapun, ada seseorang yang karena berbeda pendapat dengan pimpinan yang sah, atau jangankan ada seseorang tukang tanggal ban di pinggir jalan, kemudian dia melakukan langkah mengadakan KLB atau munaslup atau apa, tapi hanya dengan syarat itu kemudian mendapat secarik kertas kemudian dari penguasa dan kemudian dikeluarkan SK tersebut, jadilah dia. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita.
Pertanyaannya adalah apakah kita tidak melihat ini sebagai suatu hal yang sangat perlu kita takutkan kalau kita ingin membangun sebuah demokrasi baru? Apakah kemudian tata aturan perundangan seperti apa yang memberikan kewenangan bagi yang besar demikian bagi pihak penguasa ya untuk kemudian melegalisir siapa kepengurusan atau ormas mana yang sah ini atau kemudian partai politik mana yang sah ini? Padahal ini menyangkut adalah untuk membangun kualitas demokrasi kita. Kalau ini kita biarkan, ini merupakan kesalahan kolektif kita bersama kalau kita membiarkan. Tapi kalau ini juga pihak yang berkuasa membiarkan, ini artinya kualitas demokrasi kita mengalami declining yang luar biasa. Justru di saat kita sekarang ingin bersama-sama bersemangat untuk mengawal membangun sebuah demokrasi yang hebat di negeri yang kita cintai. Ini pertanyaan berikut yang dari diskusi kita ini. Dan saya berterima kasih peristiwa berkarya kemarin diam-diam juga diikuti oleh banyak tokoh maupun pimpinan-pimpinan ormas lain secara nasional. Saya nggak perlu menyebut satu persatu. Dari hasil diskusi kita ada kecemasan yang sama mengenai masalah ini. Kesabaran sama apakah secara kertas dari pihak Kemenkumham tersebut kemudian bisa pada suatu masa kemudian karena pemihakan atau apa kemudian dijatuhkan untuk membunuh atau melegalisir sesuatu yang sebenarnya kita tahu itu abal-abal atau tidak sah. Ini pertanyaan-pertanyaan yang menjadi PR dan saya kira ini pertanyaan besar yang saya ingin ajak kepada Mas Andi Malarangeng, Mardani dan teman-teman lain termasuk kalangan pers ya untuk secara adil ini karena ini ancaman besar pada kita bersama. Itulah beberapa yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan Marsha, siapa di balik layar itu sudah tentu tidak cukup arif kalau saya menyampaikan, tapi kurang lebih beda-beda tipis dengan apa yang tadi disinyalkan oleh Mas Andi Malarangeng. Cuman figurnya lain gitu ya, figurnya lain. Tapi kita semua tahu, tapi kalau kami dalam posisi nggak ada pilihan lain akan kami umumkan apa berbuat. Kalau kami nggak ada pilihan lain, tetapi hari-hari ini untungnya sedikit pihak Pak Menkumham ya ada sedikit membuka kebaikannya untuk komunikasi secara adil setelah kemudian kami memenangkan secara penuh ya dikabulkan sepenuh-penuhnya dari amar putusan hakim Petun. Insya Allah mudah-mudahan kami dalam proses untuk bisa mendapatkan legalisasi dari Pak Menkumham mengenai kembali kepada kepemimpinan yang sah. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai ikhtiar kita untuk membangun sebuah demokrasi yang hebat ke depan.